Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari presenter 4 yang beranggotakan Nika Kartikasari, Fenty Fatmala, dan Erga Arbarado akan mempresentasikan materi bentuk laporan keuangan perbankan. Akun-akun dalam laporan keuangan perbankan. Yang pertama ada aktiva. Aktiva adalah manfaat ekonomi yang dinyatakan untuk sumber-sumber ekonomi yang dimiliki oleh perusahaan. Yang kedua ada hutang. Hutang atau kewajiban adalah pengorbanan sumber ekonomis yang timbul dari kewajiban entitas tertentu pada saat ini untuk menyerahkan aktiva atau jasanya kepada entitas lain di masa mendatang akibat dari transaksi di masa lampau. Yang ketiga ada modal. Modal adalah hak atas aktiva perusahaan yang melekat pada pemiliknya. Yang keempat ada pendapatan. Pendapatan adalah jumlah kotor dari kenaikan aktiva atau penurunan kewajiban. Yang kelima ada biaya. Biaya adalah jumlah kotor dari penurunan aktiva atau kenaikan kewajiban. Biaya ini timbul dari kegiatan-kegiatan usaha untuk memperoleh pendapatan. Yang terakhir ada laba. Laba adalah selisih dari antara pendapatan di atas biaya dalam suatu periode dan disebut rugi apabila sebaliknya. Jenis-jenis laporan keuangan bank. Yang pertama ada neraca. Laporan keuangan bank yang menggambarkan keadaan harta bank, kewajiban atau hutang bank, serta modal bank pada akhir periode tertentu. Yang kedua, laba rugi. Laporan ini menggambarkan posisi hasil usaha suatu bank, berupa pendapatan yang diterima serta pengeluaran-pengeluaran pada periode tertentu. Yang ketiga, laporan arus kas. Laporan yang menunjukkan penerimaan dan pengeluaran selama periode tertentu yang dikelompokkan dalam aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Selanjutnya ada laporan perubahan modal. Laporan yang menunjukkan perubahan ekuitas bank yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan bank selama periode tertentu. Yang terakhir, catatan atas laporan keuangan. Laporan ini berkaitan dengan pos-pos dalam neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas yang sifatnya memberikan penjelasan baik yang bersifat kualitas maupun kuantitas, termasuk komitmen dan kontingensi serta transaksi-transaksi lainnya. Berikut ini merupakan contoh dari laporan keuangan perbankan konvensional. Sebab berikutnya adalah perbedaan akuntansi perbankan dengan akuntansi keuangan. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu akuntansi keuangan terlebih dahulu. Pengertian dari akuntansi keuangan sendiri yaitu akuntansi keuangan merupakan suatu proses yang terdiri atas pencatatan, penggolongan, pengiktisaran, serta pelaporan satu transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan dan digunakan untuk pertimbangan-pertimbangan sebagai acuan dalam mengambil suatu keputusan. Nah, selanjutnya adalah objek akuntansi keuangan. Objek akuntansi keuangan adalah transaksi perusahaan yang sifatnya finansial atau dapat diukur dengan satuan uang. Selanjutnya ada produk akuntansi keuangan. Produk akuntansi keuangan adalah informasi ekonomi yang disusun dalam bentuk laporan keuangan perusahaan. Kemudian ada tujuan akuntansi keuangan. Tujuannya yaitu untuk menyediakan informasi keuangan dalam bentuk laporan keuangan dalam perusahaan. Selanjutnya ada proses pada akuntansi keuangan. Jadi bagaimana proses pada akuntansi keuangan? Yang pertama ada pencatatan dokumen transaksi ke dalam jurnal, kemudian melakukan pemindah bukuan dari jurnal ke buku besar, mengiktisarkan, dan selanjutnya adalah menyusun laporan keuangan. Selanjutnya akuntansi perbankan. Jadi apa itu akuntansi perbankan? Akuntansi perbankan ini merupakan proses akuntansi yang bertujuan untuk kepentingan pencatatan, penganalisisan, serta menafsirkan data keuangan untuk memenuhi kebutuhan berbagai pihak yang terkait dengan aktivitas bank. Lantas bagaimana proses akuntansi perbankan? Yang pertama, pencatatan
harus berdasarkan dokumen transaksi dalam bank, kemudian dicatat dalam buku harian dan buku pembantu terkait. Selanjutnya, data-data yang terdapat dalam buku catatan harian dibutuhkan untuk membuat laporan keuangan harian, dan buku laporan harian digunakan untuk menentukan keputusan hari berikutnya. Kemudian data dalam buku harian secara kolektif dicatat dalam jurnal yang kemudian diposting dalam buku besar. Kemudian saldo akun pengendali dalam buku besar tersebut harus sama dengan total saldo akun buku pembantu masing-masing. Kemudian laporan keuangan untuk periode tertentu disusun berdasarkan data dari buku besar yang dibuat oleh bank. Adalah laporan keuangan perbankan. Yang pertama, neraca terdiri atas aktiva, pasiva, ekuitas yang disusun berdasarkan tingkat likuiditas dan jatuh temponya. Laporan komitmen dan kontingensi yang merupakan laporan mengenai posisi rekening administrasi untuk mengetahui apakah tagihan yang sifatnya administratif jumlahnya lebih besar daripada kewajiban yang sifatnya administratif lebih kecil atau disebut dengan posisi short. Kemudian rekening administratif merupakan akun yang menampung transaksi yang sifatnya administratif atau transaksi yang tidak memiliki kepastian sehingga tidak diakui atau dicatat baik sebagai aktiva maupun kewajiban. Kemudian laporan laba rugi bank yang memuat atau mencatat informasi mengenai pendapatan dan beban baik yang didapatkan dari kegiatan utang bank maupun dari aktivitas bank lainnya. Berikutnya adalah persamaan dasar akuntansi bank. Nah, jadi bagaimana konsep dasar persamaan akuntansi perbankan? Konsep dasar persamaan akuntansi perbankan tidak jauh berbeda dengan persamaan dasar akuntansi keuangan yang biasanya. Nah, konsep dasar persamaan akuntansi perbankan terdiri atas beberapa unsur. Yang pertama ada aktiva. Nah, apa itu aktiva? Pada persamaan dasar akuntansi bank yang termasuk aktiva bank ini antara lain kas, giro Bank Indonesia, penempatan pada bank lainnya, sekuritas jangka pendek, kredit yang diberikan, penyertaan, dan aktiva tetap. Kemudian utang. Pada persamaan dasar akuntansi bank yang termasuk utang bank antara lain adalah giro nasabah, tabungan deposito, dan pinjaman diterima. Modal. Pada persamaan dasar akuntansi bank yang termasuk modal bank yaitu modal disetor dan laba ditahan. Kemudian biaya. Pada persamaan dasar akuntansi bank yang termasuk biaya bank yaitu biaya bunga dan biaya operasional bank lainnya. Baik, selanjutnya, berdasarkan unsur-unsur persamaan dasar tersebut, secara sederhana konsep persamaan dasar akuntansi bank dapat dituliskan sebagai berikut. Hak sama dengan kewajiban, aktiva sama dengan pasiva. Pada persamaan tersebut, kewajiban bank merupakan bentuk utang bank yang terdiri atas kewajiban bank terhadap pihak eksternal dan kewajiban bank terhadap pihak internal. Kewajiban bank terhadap pihak eksternal terdiri dari kewajiban bank terhadap pihak kreditur, pemberi dana, dan deposan. Sementara itu, kewajiban bank terhadap pihak internal yaitu kewajiban kepada pemilik modal. Berdasarkan hak tersebut, dalam bentuk persamaan dasar akuntansi perbankan dapat diperluas sebagai aktiva sama dengan utang plus modal. Apabila pihak bank melakukan aktivitas seperti kegiatan bank pada umumnya, maka akan mendapatkan pendapatan dan pengeluaran beban atau biaya. Adapun selisih antara pendapatan dengan beban tersebut merupakan laba bank. Laba bank merupakan komponen modal bank dalam menjalankan aktivitas atau kegiatan bank pada umumnya. Berdasarkan hal tersebut dapat dituliskan sebagai berikut. Aktiva sama dengan utang plus modal plus pendapatan dikurangi biaya, atau aktiva plus biaya sama dengan modal plus modal
aktiva plus biaya sama dengan utang plus modal plus pendapatan. Selanjutnya, mekanisme debit dan kredit pada transaksi pendapatan. Aturan pendebitan dan perkreditan rekening adalah ketentuan dalam akuntansi yang mengatur penambahan dan pengurangan saldo rekening. Secara sederhana, jika akan mendebitkan akun kas, maka kas akan bertambah dan dicatat di sisi kiri atau di sisi debit pada akun kas. Namun jika ada mengkreditkan akun kas, maka kas akan berkurang dan dicatat pada sisi kanan yaitu di sisi kredit. Aturan perdebitan atau perkreditan. Yang pertama, akun-akun aset atau aset akun. Akun-akun aset digunakan untuk mencatat seluruh transaksi yang mempengaruhi perubahan dalam aset. Jika terjadi peningkatan nilai aset akan dicatat di akun debit dan jika terjadi penurunan maka nilai aset akan dicatat sebagai di bagian kredit. Yang kedua, akun-akun kewajiban atau liability account. Akun-akun kewajiban digunakan untuk mencatat seluruh transaksi yang mempengaruhi perubahan dalam kewajiban. Jika terjadi peningkatan, nilai pada kewajiban akan dicatat di akun kredit dan jika terjadi penurunan maka nilai kewajiban akan dicatat sebagai debit. Yang ketiga, ada akun-akun ekuitas atau equity account. Akun-akun ekuitas digunakan untuk mencatat seluruh transaksi yang mempengaruhi perubahan dalam ekuitas. Jika terjadi peningkatan nilai pada ekuitas, akan dicatat di akun kredit dan jika terjadi penurunan pada nilai ekuitas, maka akan dicatat pada bagian kredit. Perlu diingat, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi ekuitas dalam bertambah atau berkurang. Faktor tersebut diantara lain, yang pertama, investasi dan penghasilan menyebabkan bertambah akun modal. Yang kedua, beban menyebabkan berkurangnya akun modal. Yang ketiga, penyetoran menyebabkan penambahan akun modal. Berdasarkan penjelasan tersebut, sisi kredit dan debit dalam akuntansi bank digunakan untuk yang pertama, setiap bentuk penambahan aktiva akan didebit dan pengurangan akan dikredit. Yang kedua, setiap bentuk penambahan biaya akan didebit dan pengurangan biaya akan dikredit. Yang ketiga, setiap bentuk peningkatan utang akan dikredit dan setiap bentuk pengurangan atau pelunasan utang akan didebit. Yang keempat, setiap bentuk penambahan modal akan dikredit dan penurunan modal akan didebit. Yang kelima, setiap bentuk penambahan pendapatan bank akan dikredit dan setiap penurunan pendapatan bank akan didebit. Sekian presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.